Selamat malam jemaat, apa kabar? Kita semua masih tetap berada di rumah dan kita berada pada minggu-minggu mengikuti pekan keluarga di dalam bulan pelayanan dan kesaksian. Malam ini kita akan berbicara di sekitar penulisan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada sedikit perbedaan di antara Yohanes dengan penulis dari Injil sinopsis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Matius, Markus, dan Lukas, mereka punya kesejajaran ketika mereka berbicara soal Injil Yesus Kristus. Tapi kalau kita bicara tentang penulis Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, maka ini sering disebut dengan Simeon. Kenapa disebut Simeon? Saya pernah bilang untuk jemaat, Simeon artinya tanda. Jadi di dalam penulisan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dia selalu berbicara dari tanda-tanda. Misalnya dalam Yohanes pasalnya yang kedua, peristiwa perkawinan di Kana. Air berubah menjadi anggur. Atau dalam Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti dan 5 ikan. Nah, di dalam pembacaan kita saat ini, Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, kenapa sampai Yesus membangun dialog dengan perempuan Samaria? Karena hubungan di antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak begitu mesra. Selalu terjadi ketegangan. Selalu ada gap di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Padahal orang-orang Samaria ini adalah bagian dulu dari orang-orang Yahudi. Karena kalau kita bicara Israel Utara itu ibu kotanya Samaria. Dan Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Kedua ini ada dalam satu bagian. Tapi ketika bangsa Asyur menjajah Israel, maka Israel Utara ini lebih terpengaruh kepada dewa-dewa daripada bangsa Asyur. Sehingga akhirnya mereka sinkretisme, menyembah dua tuan. Satu kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang Israel, yang kedua menyembah kepada dewa-dewa Asyur. Karena itu Israel Selatan segera memisahkan diri dari Samaria. Dan ini yang selalu menjadi bagian, mereka menganggap Samaria ini tidak punya hubungan lagi dengan orang-orang Yahudi. Nah, Yesus ketika kembali ke Galilea, dia mau melewati Samaria. Dan ketika ia capek dalam perjalanan, ia menyuruh para murid mencari makanan dan ia duduk di dekat sumur Yakub. Disinilah ia bertemu dengan perempuan Samaria. Dan jemaat, Yesus meminta kepada perempuan Samaria ini untuk memberikan minum dari sumur Yakub ini. Tetapi perempuan Samaria ini dia mengatakan, masa engkau seorang Yahudi meminta minum dari kami orang Samaria. Ini mau menunjukkan bahwa tidak ada keakraban, tidak ada hubungan yang baik. Justru karena itu Yesus membangun hubungan ini. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang bangsa Israel Selatan, tapi keselamatan itu untuk semua orang. Karena itu jemaat, kalau di sumur Yakub ini seringkali tuh perempuan-perempuan Samaria datang pada pagi hari, kalau tidak sore hari. Tapi kenapa perempuan ini datang siang hari? Dan ini dinilai sebagai orang yang tidak disukai di lingkungan di mana ia berada. Atau bisa dinilai sebagai orang yang tidak memiliki
moral yang baik. Tetapi jemaat, ketika Yesus meminta minum dan ia memiliki pertanyaan seperti itu, dan Yesus mengatakan, kalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, siapakah orang yang meminta minum daripadamu, pastilah ia yang memberikannya kepadamu akan mendapatkan air hidup. Lalu jemaat, dialog ini dibangun oleh Tuhan Yesus, dan ketika perempuan itu mengatakan, Tuhan, engkau tidak punya timba, tidak punya gayung. Bagaimana mau mengambil air yang dalam ini sehingga engkau bisa mendapatkan air hidup? Tapi jemaat, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini bahwa sebenarnya kalau dia mengerti siapa yang meminta, dia pasti akan memberikannya. Tetapi justru perempuan ini mengatakan bahwa Yakub yang memberikan sumur ini, dia juga minum di sumur ini bersama dengan anak-anaknya dan ternaknya. Sehingga bagaimana mungkin ia bisa untuk mengatakan bahwa ini adalah air hidup. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu minum air ini, kamu pasti haus. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka akan muncul mata air di dalam hidupmu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan jemaat, perempuan Samaria ini mengatakan, wah, kalau begitu kasihlah aku air itu. Sebab supaya hausku hilang dan aku tidak datang ke sini terus untuk menimba air di sumur ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini, kalau begitu pergilah dan panggil suamimu datang ke sini. Tetapi perempuan ini jujur, dia mengatakan, aku tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus katakan, perkataanmu itu benar. Memang saat ini kamu tidak punya suami. Dan yang ada padamu saat ini juga bukan suamimu. Itu adalah benar. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus bisa membaca hidupnya dengan jelas, dia mengatakan, Tuhan, engkau adalah seorang nabi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kemudian perempuan ini membuka seluruh hidupnya. Ketika dia tahu bahwa Yesus dikatakan seorang nabi, dia mengatakan nenek moyang kami menyembah gunung ini. Karena orang-orang Samaria itu menyembah pada gunung Gerizim. Dan dia katakan, tetapi kamu mengatakan di Yerusalem tempat orang menyembah. Lalu Yesus menjawab dia. Yesus katakan, ada saatnya nanti kamu tidak akan menyembah di gunung. Kamu juga tidak akan menyembah di Yerusalem. Tapi kamu akan menyembah Bapa. Yaitu akan tiba saatnya, dan sekarang telah tiba saatnya, penyembah-penyembah benar yang akan datang, dan Bapa memperkenankan penyembah-penyembah benar itu yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa adalah roh, Allah adalah roh. Karena itu siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi jemaat, perempuan ini masih menepis perkataan Yesus, pernyataan Yesus dengan mengatakan bahwa dia percaya Mesias akan datang, yaitu Kristus, yang akan menyampaikan segala sesuatu kepada mereka. Tapi Yesus langsung mengatakan, dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah orangnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa makna firman ini ketika kita berbicara di sekitar perkataan atau dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Pasti setiap hari kita juga berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara lewat doa. Kita berbicara dengan setiap kerinduan hati.
keinginan kita untuk menyampaikan pergumulan kita, persoalan kita, masa depan kita, hal-hal yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita selalu berbicara. Tapi jemaat, kalau kita menyelidiki perempuan Samaria, dia berbicara dari hal yang menurut dia benar. Dia berbicara dari apa yang menurut dia ini yang tepat. Tapi Yesus katakan, kalau kita lihat di dalam pembacaan ayat yang ke-22, Yesus katakan apa? Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah kepada yang kami kenal. Sebab keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Ini Yesus tegaskan. Karena banyak orang selalu maju dengan pikirannya yang benar. Banyak orang selalu maju dengan apa yang dia anggap betul. Banyak orang yang selalu maju dengan apa yang dirasakannya sudah tepat. Tapi Yesuslah yang selalu menyelidiki hati dan seluruh hidup kita. Mana yang harus disingkirkan. Karena itu jemaat, kalau kita selalu mendekati Yesus dengan apa yang kita anggap benar, itu seringkali menjadi kita tidak mendapat sesuatu. Tapi kalau kita berdialog dengan Tuhan, kita lepaskan segala yang ada dalam diri kita. Kita akui kelemahan kita. Kita akui ketidakmampuan kita. Dan kita biarkan Tuhan yang memberikan kebenaran itu hadir dalam diri kita. Supaya apa jemaat? Supaya dengan demikian kita mengalami hal-hal yang indah. Benar-benar dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam bulan Pelkes. Dan kita berada di dalam pekan keluarga. Dan firman ini mau katakan kepada kita semua. Kesaksian hidup setiap orang yang ada di dalam Tuhan harus jelas. Memang COVID membuat kita sedang terbatas dalam gerak. Terbatas dalam seluruh hidup. Bahkan mau datang di gereja pun kita belum diizinkan. Tapi jemaat, nanti ada waktunya. Kita semua akan kembali berkumpul dalam gereja. Yaitu nanti pada bulan Juli. Kita masih ada di dalam PSBB yang didukung oleh sinode maupun oleh musyawarah pelayanan. Karena itu jangan kita maju dengan pengertian-pengertian sendiri. Jangan. Kita ikuti apa yang sudah ditetapkan. Yang sudah dipikirkan untuk kesehatan kita semua. Siapa yang tidak rindu bersekutu? Siapa yang tidak rindu bernyanyi bersama dalam persekutuan? Semua kita rindu. Tapi ada waktu Tuhan bagi semua itu. Sama seperti Yesus katakan. Ada waktunya, ada saatnya. Ketika Allah merindukan penyembah-penyembah yang benar. Hadir untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itu jemaat, mari kita renungkan firman ini dalam hidup beriman kita. Setiap hari di rumah kita beribadah. Setiap hari di rumah kita memuji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Supaya apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hati dan hidup kita, pasti itu akan menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah hidup di masa COVID ini. Terpujilah Kristus yang memberikan firman bagi kita. Amin.